Selamat sore. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GKI Kutisari Indah. Sebelum dimulai, mari kita memperhatikan beberapa warta lisan berikut ini. Yang pertama, kebaktian syukur dan perayaan HUT GKI Kutisari Indah ke-26. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita, seluruh jemaat dan simpatisan diundang untuk menghadiri perayaan HUT GKI Kutisari Indah ke-26 pada hari ini yang akan diadakan sesuai kebaktian umum pukul 5 sore. Yang kedua, workout class. Komisi Dewasa GKI Kutisari Indah akan mengadakan workout class atau Zumba pada hari Senin 11 November 2024 pukul 6 sore di Gedung Pelayanan Lantai 1. Yang ketiga, Youth Fellowship. Komisi Pemuda akan mengadakan Youth Fellowship pada hari Sabtu 16 November 2024 pukul 6 malam waktu Indonesia Barat di Gedung Pelayanan Lantai 2 yang dilayani oleh Pendeta William Surya Rifai dengan tema Stop Dating the Church. Segenap jemaat pemuda diundang untuk menghadirinya. Yang keempat, kebaktian penyegaran iman KPI. Panitia semester 2 mengajak seluruh jemaat untuk bersama-sama mengikuti kebaktian penyegaran iman KPI pada hari Sabtu 23 November 2024 pukul setengah 7 malam di GKI Kutisari Indah dengan pembicara Pendeta Martin Kanugroho dengan tema kemenangan iman setelah kehilangan. Segenap jemaat diundang untuk menghadirinya. Pemahaman Alkitab. Pemahaman Alkitab akan diadakan pada hari Selasa 26 November 2024 pukul 7 sore waktu Indonesia Barat di Gedung Pelayanan Lantai 1 dengan tema Allah mengirim roh jahat dengan pendeta Samuel Ismayanto dari GKI Citraland. Seluruh jemaat diundang untuk menghadirinya. Donor darah. Tim Oikmas dan Palang Merah Indonesia Kota Surabaya mengadakan kegiatan donor darah pada hari Minggu 1 Desember 2024 pukul 8 sampai 11 pagi di Gedung Pelayanan Lantai 1. Bagi jemaat yang akan mengikuti donor darah, dimohon untuk mempersiapkan diri dengan istirahat yang cukup, banyak minum air putih, dan tidak mengkonsumsi obat-obatan selama 3 hari sebelum donor. Jemaat dapat langsung hadir tanpa perlu melakukan pendaftaran sebelumnya. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi saudara yang hari ini baru pertama kali hadir dalam kebaktian di GKI Kutisari Indah. Kami mohon untuk berdiri supaya dapat dikenal oleh jemaat lainnya. Baik, tidak ada. Sekarang kita akan memasuki ibadah. Marilah kita mempersiapkan hati kita dengan saat teduh jenak. Dua 20 tahun yang lalu, pada suatu hari, datanglah Anto dari desa merantau ke Surabaya untuk kuliah. Di Surabaya, Anto tidak ada saudara dan tidak mengenal seorang pun. Anto berkeliling mencari gereja hingga akhirnya tiba di GKI Kutisari Indah. Pertama kali menginjakkan kaki di gereja, Anto tidak mengenal siapa-siapa. Di gereja, Anto bertemu dengan orang-orang yang baik yang mengajaknya untuk ikut aktif pelayanan. Di gereja ini pula, Anto bertemu dengan Femi yang juga aktif pelayanan di gereja. Singkat cerita, mereka akhirnya menjadi sepasang kekasih dan akhirnya menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Mereka menjadi keluarga yang bahagia dan hingga kini menjadi aktivis gereja.
Jemaat dimohon bangkit berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Kami bersyukur atas bumi yang baik ini, anugerah-Mu bagi kami dan rumah kami. Sembahlah Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadirat Tuhan dengan nyanyian. Kami berkumpul dengan hati yang bersyukur, mengingat belas kasihan dan kekuatan, keadilan dan kasih sayang-Mu, kebaikan dan kasih karunia-Mu. Masuklah melalui gerbang Tuhan dengan ucapan syukur dan pelataran Tuhan dengan pujian. Doronglah kami untuk bertindak melalui rasa syukur dan pujian. Ibadah syukur dalam rangka hari ulang tahun ke-26 GKI Kutisari Indah ini berlangsung di atas keyakinan dan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan, Sang Kepala Gereja, yang senantiasa menyertai umatnya, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.
Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi saudara juga. Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Izinkan saya mengawali ibadah kita pada hari ini dengan menyampaikan selamat ulang tahun bagi kita semua, keluarga besar Jemaat GKI Kutisari Indah. Dan di hari ulang tahun, di hari yang berbahagia ini, kita bersama merenungkan sebuah tema, yakni Home Sweet Home. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata home memiliki makna yang berbeda dari kata house. Kata house menunjuk kepada rumah secara fisik atau bangunan, sedangkan kata home menunjuk pada rumah secara non-fisik. Seharusnya gereja menjadi home yang memberi rasa aman, nyaman, dan bahagia bagi seluruh anggota gereja, bagi setiap kita. Gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Agung gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Wah, ada kesempatan pelayanan lagi nih di gereja. Tapi gimana ya, saya ini sekarang sibuk sekali. Pulangnya malam-malam, dan saya juga sering keluar kota belakangan ini. Jadi ya gimana saya mau melayani kan, susah waktunya. Dan yang saya dengar ya, pelayanan di gereja itu enak. Belum nanti ya, kita nggak cocok tuh sama si A, nggak cocok sama si B, diomongin di belakang, banyak sakit hatinya. Males lah pelayanan itu. Belum lagi kemarin waktu saya punya ide sedikit bagus aja, konsultasi, konsi ngusul
ya kon sing ngatasi. Capek kan? Saya ingat dulu waktu saya pernah pelayanan di gereja, saya itu bukannya diapresiasi, tapi malah saya ini diomongin di belakang, dicacati sana sini. Males saya lama-lama pelayanan itu. Lebih enak jadi jemaat biasa ini, tinggal datang, duduk, selesai, pulang, beres. Jemaat kasih Tuhan, banyak kali perasaan-perasaan seperti tadi yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh itu juga memenuhi hati kita. Hingga pada akhirnya ketika Allah memanggil kita untuk melayani Dia, kita menutup telinga, menutup hati kita. Karena itu saya mau mengajak kita pada saat ini boleh memeriksa diri, memeriksa hati. Dan apabila ada kekecewaan yang menghalangi kita untuk menyambut panggilan Tuhan, saya mau mengajak kita berdoa bersama untuk mengakui semua di hadapan Tuhan dan memohon belas kasih Tuhan bagi setiap kita. Mari kita mengambil waktu doa pribadi sejenak. Tuhan yang Maha Baik, kala kami melihat adegan yang telah ditampilkan saudara kami melihat pada diri hati kami, dan kami menemukan ada keengganan yang sama, ada kekecewaan, ada luka di dalam hati kami yang membuat kami menutup hati dan telinga kami pada panggilan Tuhan. Atau bahkan sebaliknya, ketika kami menoleh ke belakang pada karya layanan yang telah kami kerjakan, bukan tidak mungkin justru kami yang menghalangi orang, yang menjadi alasan bagi banyak orang enggan untuk melayani Tuhan. Kami abai, kami menutup telinga, hati, pikiran dari panggilan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Tolong baharui hati kami. Tolong balut luka di dalam diri kami. Dan tolong ampuni setiap kata dan perbuatan kami yang menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Engkau telah melakukan segalanya bagi kami. Seharusnya kami juga melakukan segalanya bagi Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Doa ini kami panjatkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi.
Jemaat kasih Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-21 dan 22 demikian. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Sebab sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai, salam bagi Anda. Salam damai dalam Yesus Tuhan. Salam damai, salam bagi Anda. Salam damai dalam Yesus Tuhan. Salam
Ma, Ya, kenapa Pak? aku tuh kok tiba-tiba keinget yang lalu ya. Kenapa? Waktu pertama kali datang ke Surabaya, terus ke gereja ini, tuh nggak kenal siapa-siapa. Cuman waktu itu ada teman-teman yang ngajak kenalan, terus ngajakin pelayanan. Nah, belakang-belakangnya bisa kenal kamu, terus kita merit nih. Asik ya? Nah, Tuhan tuh baik banget rasanya ya. Nggak kerasa tuh 20 tahun udah berlalu. Terus yang aku ingat itu banyak teman-teman kita itu udah ada yang pulang ke rumahnya, ke daerahnya, ada yang kerja di luar kota. Iya. Tapi kalau ke Surabaya itu mesti ke Kutisari. Iya, benar ya. Bener kan? Karena apa? Karena mereka ngerasa kalau Kutisari ini ya rumah mereka. Itu kerennya itu. Iya. Nah sekarang itu banyak ini wajah-wajah baru yang kita nggak kenal nih. Iya sih. Ya kan? Kita perlu kenalan, terus kita ajakin pelayanan bareng. Supaya apa? Supaya mereka juga merasa nih Kutisari ini ya rumah mereka. Betul. Nah kalau satu rumah, ya pasti ya kita harus saling dukung, saling support gitu kan, saling ngingetin. Supaya apa? Mereka juga bertumbuh. Dan nantinya aku pingin anak-anak kita juga bisa lihat contoh kita. Kalau mereka lihat Kutisari ini bagian dari rumah mereka, ya. Iya. Oke, Ma? Oke. Ayo. Ayo. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk anugerah pengampunan, sekaligus juga untuk sebuah tempat yang kami sebut sebagai rumah bagi kami, dan sebuah komunitas yang kami sebut sebagai keluarga. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami pun juga bersyukur karena di saat yang berbahagia ini,
Tuhan memberi kami kesempatan untuk bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk dapat mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Karena itu kami menenangkan diri, membuka hati, dan memohon Bapa berfirmanlah kepada kami, ajarlah kami dan tolonglah kami untuk dapat mengerti, memahami, dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama pada hari ini diambil dari Mazmur 133 yang kita akan nyanyikan bersama-sama. Bacaan kedua pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 yang ke-11 sampai 24. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-24. 1 Yohanes 3 yang ke-11 sampai 24 tertulis demikian. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar sejak semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh saudaranya. Mengapa ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan saudaranya benar. Janganlah heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Siapa yang tidak mengasihi, ia tinggal di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran dan boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, bila mana hati kita menuduh kita. Sebab Allah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudara yang terkasih,
Jika hati kita tidak menuduh kita, kita mempunyai keberanian untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Dia. Karena kita menuruti segala perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Inilah perintahnya, supaya kita percaya kepada nama Yesus Kristus anaknya dan saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Siapa yang menuruti segala perintahnya tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dengan inilah kita ketahui bahwa Allah tinggal di dalam kita, yaitu dengan Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbagai orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ketika saya duduk di bangku sekolah, baik SMP atau SMA, saya ingat dalam pelajaran ilmu sosial, guru sering menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia yang disebut sebagai kebutuhan primer. Tentunya di luar kebutuhan primer ada kebutuhan sekunder dan tersier. Nah, di dalam kebutuhan primer ada 3 kebutuhan utama yang harus terpenuhi, yang kita kenal dengan istilah sandang, pangan, dan papan. Sandang bicara pakaian, pangan bicara makanan, papan bicara tempat tinggal. Jadi Bapak Ibu, bicara tempat tinggal ini masuk kategori kebutuhan primer. Karena itu ada begitu banyak orang yang berusaha punya tempat tinggal yang baik. Mereka menabung, mereka bekerja keras agar bisa memiliki sebuah tempat tinggal yang nyaman, yang memberikan perlindungan, memberikan rasa aman bagi pribadi-pribadi yang tinggal di dalamnya. Bahkan Bapak Ibu, bagi beberapa orang, mereka rela investasi uang begitu besar demi mendapatkan rumah yang modern, rumah yang besar, rumah yang mereka percaya, mereka harapkan bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi mereka. Namun yang menarik dalam pengamatan beberapa tahun terakhir, ada begitu banyak orang yang punya rumah, tetapi yang menarik pada saat yang sama mereka tidak merasa nyaman berada di rumah. Betul, mereka punya rumah, tetapi lebih banyak waktu mereka habiskan di luar rumah, bertemu dengan teman, bertemu dengan sahabat, lebih banyak waktu dihabiskan untuk itu semua bersosialisasi daripada berada di rumah. Kalau ditanya gitu ya, kenapa kok mereka lebih banyak waktu di rumah? Beberapa berkata dengan jujur bahwa mereka tidak merasa nyaman, mereka tidak merasa aman berada di rumah. Oh, tentu ini satu yang menarik, karena ketika mereka membangun rumah itu tentu ada harapan, ada impian, ada imajinasi yang mereka coba terapkan, impian yang mereka coba wujudkan. Rumah itu saya percaya sudah dibuat senyaman mungkin. Diperlengkapi dengan alat-alat perabotannya modern, diperlengkapi dengan perabotan-perabotan yang mahal. Tetapi ternyata kenyamanan hal yang berbeda. Kenyamanan ternyata tidak bergantung pada seberapa modern perabotannya, seberapa lengkap rumah itu. Kenyamanan ternyata bicara tentang sesuatu yang berbeda. Sebuah tempat dikatakan nyaman ketika kita, mungkin termasuk kita ya, menemukan kasih dan penerimaan dalam rumah itu. Sebuah tempat dinyatakan sebagai tempat yang nyaman ketika kita bisa menjadi diri apa adanya tanpa merasa takut ditolak. Kita tahu keluarga kita menerima kita tahu keluarga kita mengasihi kita tahu kita bisa menjadi diri apa adanya, tidak seperti ketika kita berada di luar rumah, ketika kita harus mengenakan topeng agar orang mau menerima kita dalam komunitas,
dalam relasi dan interaksi mereka. Rumah juga dalam bayangan banyak orang ada sebuah tempat yang kita sadar tidak akan pernah luput dari konflik. Karena kita tinggal bersama dengan sesama manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Tetapi ketika kita menyadari bahwa dalam hidup bersama konflik itu dikelola dengan baik tanpa harus saling menyakiti, melukai. Justru konflik tidak membuat kita menjadi takut untuk tinggal di situ, menjadi bagian di situ. Karena kita tahu kasih lebih dikedepankan daripada ego pribadi. Dan tempat seperti itulah yang diimpikan begitu banyak orang. Karena mereka merasa at home, mereka merasa nyaman, mereka merasa aman ketika mereka berada di tempat seperti itu. Karena itu rumah besar tidak menjamin kita merasa at home, ya. Tetapi bagaimana kita berelasi, berinteraksi dalam hidup bersama, disitulah yang menjadi penentu utama apakah seseorang akan merasa at home berada di rumah atau tidak. Kalau rumah begitu modern, begitu besar, tetapi pasangan suami istri terus bertengkar setiap hari, orang tua anak tidak harmonis, antar saudara juga kalau ketemu hanya bertukar perdebatan, saya percaya rumah seperti itu tidak akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi kita. Tetapi ketika dalam keluarga hidup bersama dengan rukun, dengan saling mengasihi, saling menerima, saling mendukung, saling mendoakan, disitulah maka kita menemukan kenyamanan yang sesungguhnya dalam hidup bersama. Nah Bapak Ibu, yang menarik adalah kalau kita melihat dalam dua teks Alkitab kita yang kita baca hari ini, menarik bahwa ternyata ini bukan hanya sekedar bicara house, bicara keluarga, bicara tempat tinggal kita, tetapi ternyata istilah at home pun juga Allah ingin wujudkan di dalam kehidupan gerejanya. Di dalam Mazmur 133, di sana pemazmur berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, agar ketika saudara-saudara hidup bersama dengan saling mengasihi. Oh, itu sesuatu yang indah, sesuatu yang menjadi impian banyak orang. Nah, ini juga ditegaskan kembali dalam 1 Yohanes 3. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, kita harus saling mengasihi. Jadi menarik bagaimana Alkitab menekankan tentang relasional. Bahwa sebuah gereja bukan bicara gedung, gereja bukan bicara institusi, gereja bukan bicara lembaga, gereja bicara tentang relasional. Bahwa ketika kita bisa hidup bersama dengan rukun, kita bisa mewujudkan kasih dalam kehidupan bersama, disitulah gereja ada. Tetapi ketika sebuah perkumpulan yang adanya pertengkaran, yang adanya cekcok, yang adanya perdebatan demi memuaskan ego pribadi, meski gedungnya ada tanda salib sekalipun, sesungguhnya itu bukan sebuah gereja. Gereja bukan bicara gedung, gereja bukan bicara ornamen, gereja bukan bicara institusi, gereja bicara tentang relasi. Dan Allah menghendaki agar umatnya mewujudkan gereja dalam kehidupan bersama, dengan saling mengasihi, dengan saling peduli, dengan saling memperhatikan satu sama lain. Dan dalam 1 Yohanes pasal 4 dikatakan bahwa ketika umat Allah hidup bersama, di situ Allah hadir di tengah-tengah mereka. Kasih Allah akan dirasakan dan mewujud nyata di dalam kehidupan bersama. Jadi Bapak Ibu, Allah menghendaki agar gereja menjadi sebuah tempat yang memberi rasa aman, sebuah tempat yang memberi rasa nyaman, sebuah tempat yang kemudian bisa kita sebut sebagai home. Dan ketika kita berada di gereja, kita bisa merasa at home. Nah, kenapa Allah menginginkan seperti itu? Alasannya tentu yang paling mendasar adalah karena Allah sendiri adalah kasih. Dia adalah kasih. Dan dia mendirikan gerejanya untuk mewujud nyatakan kasih Allah, untuk mempersaksikan kasih Allah itu dalam kehidupan sehari-hari. Supaya lebih banyak orang tahu bahwa Allah mengasihi mereka. Supaya lebih banyak orang yang mengalami kasih Allah dalam kehidupan mereka, dan pada akhirnya menjadi bagian dari gereja dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Dan kasih itu telah menyelamatkan, menyucikan dan memperbarui hidup kita, sehingga kita tidak lagi hidup di bawah belenggu dosa.
tetapi kita hidup dalam kasih karunia Allah yang memampukan kita untuk meneladani Allah dan mengasihi sesama seperti yang Allah teladankan kepada kita. Dengan demikian, ketika kita dengan pertolongan Tuhan dimampukan untuk mencintai, mengasihi, maka orang ketika datang ke gereja, mereka akan menemukan dan merasakan kasih Tuhan nyata di dalam gereja. Dan Bapak Ibu, Allah melakukan itu juga bukan sekedar karena misinya belaka. Tetapi Allah memberikan perintah ini karena Dia juga memahami kebutuhan kita. Bahwa sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan, kita membutuhkan sebuah tempat di mana kita bisa menemukan Tuhan di situ. Kita membutuhkan sebuah tempat di mana kita bisa merasakan kasih Tuhan di situ. Kita membutuhkan sebuah tempat di mana kita bisa mengalami karya pemulihan Allah. Sehingga pada akhirnya ketika kita terputus asa, kita punya pengharapan kembali. Ketika kita merasa lemah, kita dikuatkan. Ketika hidup kita sedang kacau balau, kehilangan damai, kita bisa menemukan damai sejahtera Allah saat berada di gereja, saat bertemu dengan saudara seiman di dalam Tuhan. Gereja dikaruniakan karena Allah menyadari bahwa kita butuh itu semua. Allah mendirikan gerejanya juga karena Allah sadar bahwa kita butuh sahabat dan saudara untuk tertawa dan menangis bersama. Karena kadangkala bahwa ketika kita beranjak dewasa ya, semakin sulit bagi kita untuk menemukan tempat untuk menangis kan. Kita butuh tempat untuk menangis, kita butuh tempat untuk tertawa, menertawakan kehidupan bersama-sama. Sehingga kita boleh menemukan kelegaan. Dan tempat seperti ini sangat mahal, sangat berharga. Karena ketika kita menangis, kita nggak akan dihakimi. Ketika kita tertawa, kita justru akan tertawa bersama-sama. Kita butuh komunitas seperti itu. Dan disitulah kita merasakan home yang sesungguhnya. Nah, Bapak menjadi pertanyaan sampai pada titik ini adalah, apakah gereja kita sudah menjadi tempat yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap pribadi yang tinggal di dalamnya? Nah, Bapak Ibu, ini satu hal yang unik dari GKI Kutisari Indah ya. Karena GKI Kutisari Indah itu kalau dikategorikan jemaatnya bisa ada dua kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah mereka yang tumbuh besar bersama dengan GKI Kutisari. Jadi orang-orang yang mungkin sekolah minggunya di tempat ini, kemudian remaja, dewasa, semua ada di GKI Kutisari Indah. Dan jumlah ini sangat banyak. Dan yang kedua, ini yang menarik, bahwa ada banyak orang yang juga menjadi perantauan di tempat ini. Yaitu mereka yang baru mengenal bergereja di GKI Kutisari Indah karena mereka pergi ke Surabaya untuk kuliah, untuk kerja, lalu kemudian mereka mencari gereja, menemukan GKI Kutisari, dan kemudian menjadi bagian dari GKI Kutisari. Dan dari tadi yang main drama, setahu saya loh ya, sebagian diantaranya adalah perantauan yang sudah berada di tempat ini belasan bahkan puluhan tahun lamanya. Kadang saya bertanya, kenapa kok mereka awet ya? Namanya perantauan itu kan cuma singgah pergi begitu saja. Tetapi Bapak Ibu, dalam berbagai kesempatan ketika saya bercakap, selalu jawaban yang sama muncul, yaitu mana mereka sudah merasa ini sebagai rumah bagi mereka. Ya gimana nggak rumah ketika mahasiswa, uang saku belum dikirim, mengetuk pintu rumah majelis dikasih makan coba. Ya gimana nggak jadi rumah kan ya? Ya. Karena tahu majelisnya murah hati, lalu kemudian ketuk pintu, Om Tante, alasannya sih mau main, belajar bersama gitu ya. Om Tante lihat kok mahasiswa ini, teman anaknya ini kok kayak kelaparan, cungkring gitu ya. Ya sudah sini yuk makan bersama. Yang heran kalau belajar bersama selalu pas jam makan tuh yang heran. Tetapi kasih kepedulian yang ditunjukkan oleh Om Tante itu membuat akhirnya kita merasa ada orang yang peduli. Saya di perantauan saya sendirian, gak ada keluarga. Tapi di sini saya menemukan keluarga yang baru.
orang-orang yang peduli, orang-orang yang nggak pernah hitung-hitungan, nggak ada tuh saya dikasih makan keluar dikasih tagihan tuh nggak ada gitu ya. Orang-orang yang hadir, yang ketika saya sakit mereka bertanya kenapa kamu sakit. Dan mereka berkata, ya inilah rumah saya. Apalagi ketika kemudian Pak Hadi, Bu Maria dengan penuh kasih gitu ya, mengingat nama mereka, terus mereka berkata, oh saya menemukan orang tua. Untungnya Pak Hadi dan Bu Maria nggak harus bayari kuliah gitu ya, karena orang tua kan ya. Untungnya seperti itu. Tetapi kasih itulah yang membuat gereja ini menjadi home bagi banyak orang. Dan saya percaya kita yang mengalami itu, kita mengaminkan itu semua. Tetapi apakah kemudian ketika rumah ini, gereja ini sudah menjadi home bagi kita, lalu kemudian kita ya sudah lepas tangan? Tentu tidak Bapak Ibu, ketika kita berkata bahwa bersungguh alangkah indahnya dan baiknya ketika saudara diam bersama dengan rukun, disitulah Tuhan memberikan berkat-Nya, maka kita menyadari bahwa di sini bukan hanya bicara, oh saya terima berkat dari Tuhan, tetapi juga ada sebuah bagian di mana saya juga harus membagikan berkat itu. Sama seperti saya telah menerima kasih sayang dari om tante, dari opa oma yang menyambut saya, yang mengingat saya, mendoakan saya pun kini punya tanggung jawab untuk melakukan hal yang sama bagi orang lain. Supaya setiap orang yang datang ke tempat ini, mereka juga merasa at home seperti yang saya alami. Jadi Bapak, ini bukan sebuah tugas yang kemudian saya menikmati lalu saya berhenti, enggak. Ketika kita sudah menikmati, maka kita juga dipanggil, diutus untuk melakukan hal yang sama dalam kehidupan bersama, sehingga rumah gereja ini tetap menjadi sebuah home bagi semua orang sampai kapanpun. Ketika ada para perantauan orang yang datang ke tempat ini, siapapun itu, mereka boleh merasa at home berada di tempat ini. Dan untuk mewujudkan home itu, ini bukan hanya butuh sebuah visi misi tujuan, bukan, tapi butuh sebuah komitmen bersama untuk mau membangun tubuh Kristus di tempat ini bersama-sama. Dengan cara apa? Dengan cara belajar mengasihi dalam kata, bukan hanya dalam kata, tetapi dalam tindakan yang nyata. Oh, ngomong mengasihi itu gampang, tapi wujud nyatakan kasih itu enggak gampang. Ada pengorbanannya. Pengorbanan waktu, pengorbanan pikiran. Tetapi Bapak Ibu, disitulah justru kita sedang menunjukkan kasih yang sesungguhnya. Mohon maaf, kalau orang berkata saya mengasihi tapi tidak mau berkorban, itu bukan mengasihi, itu berjanji. Mengasihi itu butuh pengorbanan, butuh perhatian, kesediaan berkorban waktu, berkorban pikiran, kayak tadi bahkan berkorban makanan. Masa cuma buat keluarga, kalau ada mahasiswa datang kita minta makan, ya sudah, enggak apa-apa, saya beli nasi goreng setelah itu. Yang penting mahasiswa ini kenyang pulang dengan bahagia. Oh, ada pengorbanan. Karena itu untuk mewujudkan home butuh komitmen bersama. Untuk mengasihi bukan hanya dalam kata tetapi dalam tindakan yang nyata. Mengasihi juga berarti memandang sesama sama seperti Allah memandang mereka. Karena Bapak Ibu, bukan tidak mungkin yang datang ke tempat ini bukanlah orang-orang yang sesuai dengan ekspektasi kita. Beberapa minggu yang lalu ketika ada seminar tentang LGBTQ, ada seorang sahabat yang mengaku sebagai gay datang ke gereja Tuhan di tempat ini. Lalu apakah kemudian kita menolak? Tentu Bapak Ibu, gereja harus terbuka menyambut mereka dan mengasihi mereka dengan segala kelemahan dan keunikan mereka. Oh Pak, kan itu salah. Bapak Ibu, Allah mengasihi manusia dan bukan membenarkan perbuatannya. Siapapun yang datang ke rumah Tuhan harus disambut dengan penuh kasih. Tapi apakah kita siap melakukan itu? Apakah gereja juga sudah menjadi tempat yang ramah bagi semua orang tanpa membeda-bedakan? Bagaimana kalau ternyata yang datang ke tempat ini seorang yang kesulitan berjalan, seorang yang kesulitan bicara, menjadi sebuah pertanyaan, apakah gereja kita sudah ramah bagi mereka? Bapak Ibu, kita harus terus menggumuli bagaimana membuat gereja menjadi sebuah tempat yang ramah bagi semua orang, dan itu berarti kita harus memandang semua orang seperti Allah memandang mereka, mengasihi semua orang seperti Allah mengasihi mereka.
Sehingga dengan demikian kita akan bersedia berkorban. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran, kadang-kala berkorban uang demi membangun kasih bersama-sama. Dan Bapak Ibu butuh keberanian, butuh komitmen. Dan hanya dengan melakukan itu semua, maka pada akhirnya gereja akan menjadi home bagi semua orang. Menjadi tempat yang terbuka bagi siapapun, dan menjadi tempat yang ramah bagi semua orang. Dan ketika gereja bisa mewujudkan gambaran harapan diri Allah inilah, maka disitulah setiap orang yang menjadi bagian dari gereja akan berkata, "This is our home, and this is our family." Inilah rumah saya, dan inilah keluarga saya. Karena itu kalau kembali menjadi pertanyaan adalah, is this our home? Is this our family? Is this your home? Is this your family? Amin. Bapak Ibu untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat sekalian, kita bersyukur kalau Allah memberikan begitu banyak berkat karunia bagi gerejanya, bagi setiap kita di tempat ini. Ada begitu banyak orang-orang yang punya hati untuk melayani Tuhan dan berkarya bagi Tuhan. Dan nanti dalam perayaan dari berbagai jenjang usia akan melayani Tuhan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Tadi ketika Bapak Ibu masuk, ada Leo yang membawa satu tulisan gitu ya, selamat datang, selamat beribadah. Itu semua adalah hasil karya dari keluarga, hasil karya dari jemaat. Ketika tadi di bagian awal ibadah ada gambar video singkat gereja, lalu kemudian ada home sweet home, ada tulisan tanggal 10/11/2024, semua adalah karya dari anak-anak kita yang semua dipersembahkan sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan yang mengaruniakan sebuah home bagi kita sekalian. Tentunya harapannya adalah kita semua boleh ambil bagian, berkontribusi dalam karya pelayanan tempat ini, semuanya demi sebuah tujuan, bukan demi kebesaran kita, semuanya sebuah tujuan, agar kasih Allah diwujud nyatakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Karena pada saat ini, dalam momen doa syafaat, izinkan saya mengajak kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Secara pribadi, pertama bersyukur untuk gereja Tuhan yang telah Tuhan dirikan. Bersyukur untuk komunitas yang Tuhan karuniakan. Dan yang kedua, berkenankah Bapak, Ibu juga Saudara mengambil komitmen, Tuhan, saya akan ambil bagian dalam karya pelayanan tempat ini, membangun tubuh Kristus bersama-sama demi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita mengambil waktu doa pribadi sejenak untuk memanjatkan doa syafaat kita kepada Tuhan.
Tuhan Allah yang Maha Baik, kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Dan kiranya Engkau berkenan memakai hidup kami untuk ambil bagian dalam pertumbuhan dan karya Tuhan di tempat ini. Karena kami menyadari dan kami percaya kalau Tuhan menempatkan kami di tempat ini bukan semata-mata hanya menjadi sebuah gereja bagi kami, tetapi agar kami juga boleh memakai setiap karunia, talenta yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk membangun tubuh Kristus di tempat ini. Harapan dan doa kami hanya satu, sungguh kasih Allah boleh diwujud nyatakan di tempat ini dan nama Tuhan dipermuliakan di tengah dunia ini. Berkati gerejamu di tempat ini, terus satukan langkah kami, berikan kesetiaan bagi kami untuk berkarya bersama bagi kemuliaan nama Tuhan. Satukan hati kami, satukan tekad kami, dan kalau ada sesuatu yang pernah melukai hati kami, perbarilah hati kami, agar kami boleh saling mengasihi dan bergandengan tangan membangun tubuh Kristus bersama-sama. Berkati juga untuk kehidupan kami masing-masing, untuk keluarga kami, kiranya ketika kami berada di rumah, kami boleh merasa nyaman, merasa aman. Rumah benar-benar menjadi home bagi kami, karena kami hidup bersama dengan penuh kasih, dengan rukun, saling mendukung, saling memperhatikan satu sama lain. Dan kiranya bukan hanya kami sebagai suami istri, tetapi sungguh kami juga boleh sebagai orang tua, boleh menciptakan home bagi anak-anak kami. Dan kami boleh hidup bersama dengan rukun, dengan nyaman satu sama lain. Berkati juga untuk saudara kami yang sedang sakit, kami teringat kepada mereka dan kami mohon Allah berkenan melawat mereka, menjamah, memulihkan, memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Kami percaya Engkau mengasihi saudara kami, seperti Engkau mengasihi kami, Engkau akan meneguhkan iman mereka, seperti Tuhan selalu menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kami. Berkati juga ya Tuhan untuk bangsa negara kami. Doa harapan kami, bangsa ini benar-benar menjadi rumah bagi kami bersama, sehingga kami boleh ambil bagian dalam membangun Indonesia bersama, supaya Indonesia boleh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah mendengar setiap doa kami, yang terbaik Tuhan akan berikan, dan permohonan ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Layanan persembahan. Saudara-saudara, selama lebih dari 26 tahun, Tuhan sudah mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita melalui gerejanya. Karena itu, di hari ulang tahun gereja yang ke-26 ini, mari kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, persembahan yang terbaik, seperti yang tertulis dalam Mazmur 96 ayat 8 demikian, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Selamanya
kita bawa persembahan ini dalam doa. Ya Tuhan, inilah kami Tuhan, dengan penuh rasa syukur kami membawa persembahan ini dalam kehadirat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau tidak melihat akan tangan dosa kami yang mengumpulkannya Tuhan, tetapi hati kami yang sungguh bersyukur padamu Tuhan. Berkati dan Kau mau terima persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, Shalom. Shalom. Wah, saya udah sering lihat kamu di sini, cuman belum kenalan nih. Aku Anto. Boni. Boni ya. Nah, gini kan enak kalau sudah kenal ya. Oke. Loh, Jok. Weh, Joko. halo. Ayo, Jok, sini, Jok. Ya apa kabare? Aduh. Wis suwe to ra ketok to, Jok. Iya iki. Repot Tok. Repot apa iki? Yo, wis gawean lah, akeh lah. Akeh. Wis suwe ra ketok pelayanan to, Jok. Nah, iya itu. Suwi. Tapi tadi saya sudah kena tegur Pak Pendeta sih. Jadi ya mari ngene lah Tok, aku pelayanan maneh. Nah, yang penting semangate, Jok. Oh, siap. Kalau lali kau le kendor, ya toh. Ngomong-ngomong, ada teman baru, Jok. Iya. Saya Joko. Boni. Oh ya. Nah, nek kene wis padha kenali. Bon, kita pelayanan bareng ya, Bon ya. Oke? Sip. Nah, sama Siap. Joko sekalian ya. Ya wis, ayo pelayanan yuk, pelayanan. Siap. Gereja adalah rumah bagi semua orang, laki-laki atau perempuan, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan lanjut usia. Gereja adalah rumah buat kita semua. Sudah seharusnya kita merawat rumah kita bersama dengan penuh cinta, saling mengasihi dan saling mendukung di dalam Tuhan. Melayani bersama-sama sesuai dengan peran kita masing-masing. Niscaya kita akan bertumbuh di dalam Dia dan nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kita. So, katakan bersama, "This is my home, this is my family, for His glory." Siapa yang menjamin hal itu?
hatimu kepada Tuhan Sang Sahabat Sejati. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan, Jadilah pribadi yang bertumbuh di dalam Kristus. syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Berkati rumah keluargamu, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah yang telah menebus hidupmu, Allah yang selalu menyertai engkau dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia akan memberikan damai dan sukacita, Dia akan memberikan pengharapan, Dia akan memberikan kekuatan dan penghiburan. Dia akan selalu hadir sebagai sahabat yang memampukan engkau untuk mengasihi sesama, mengasihi siapapun, sehingga kasih Allah nyata dalam kehidupanmu. Dia akan selalu memimpin langkah-langkahmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.